monet umur 3 bulannya saya langsung gajian. Jadi 2 bulan tuh langsung dirapel jadi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Balik lagi bersama saya Ragil Kun di channel YouTube yang gak seberapa ini, ya Ragil Kun. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber. Siapa dia? Dia adalah teman lama saya. Kebetulan dia sedang merintis sebuah YouTube yang amazing banget menurut saya. Nanti kita minta berbagi tips sama dia bagaimana cara dia merawat channel YouTube-nya sampai jadi viral dan dalam waktu 2 bulan sudah monetize. Siapa dia? Beliau adalah Ustadz Miftah. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kegiatan sekarang apa? Kegiatannya selain buat YouTube, buat video, saya ngajar anak-anak kerja. Oh, sekarang ngajar ya? Di mana sih sekarang ngajarnya? Di Sidomulyo. Sidomulyo Lampung Selatan. Darussalam. Ajar ngaji sih karena gitu. Ngajar ngaji. Terus ini menarik banget teman-teman sekalian karena saya kenal sama beliau ini sudah lama sekali. Mulai dari bisnis dia yang kedai kopi, apa yang 2015 ya kan? 2015 kenalnya. Setelah itu bisnis lagi yang lain itu ada cemilan 10 yang luar biasa juara itu kan. Dulu juga kita pernah review makanannya. Dan sekarang yang menarik perhatian saya adalah channel YouTube Antum. Itu channel YouTube diapain bisa kayak begitu gitu. Azan Santai. Kenapa namanya Azan Santai? Terinspirasi dari ngaji santai sebenarnya. Oh ada. Ada ngaji santai. Saya juga subscribernya. Dia gitu kan. Saya kan bisa azan tuh menurut saya. Bisanya azan. Padahal yang lain juga bisa. Banyak yang bisa azan. saya cek gitu kan. Azan santai. Nggak ada yang punya. Hari itu juga saya buat. Saya bikin nomor baru. Saya buat akunnya sebisa saya gitu. Alhamdulillah jadi akun itu, tapi nggak langsung diisi. Terus saya isi itu, mulai saya isi 2 hari setelahnya ya azan biasa. Itu awalnya itu kan nggak sengaja, sebenarnya ngisi waktu luang aja. Setelah ngajar anak-anak itu kan nggak ada kegiatan, kayaknya garing banget gitu. Setelah ngajar pulang tidur, pulang tidur gitu aja. Iseng, ini saya YouTube dari awal sampai sekarang pakai HP. Jadi video yang luar biasa banyak ditonton itu modalnya cuma HP. Handphone, luar biasa sekali. Terus dari mulai pengambilan video, terus nggak ada lipstingan, nggak ada, sama editnya pun pakai HP. Semua yang pakai HP. Uploadnya di situ juga pakai HP. Luar biasa. Berarti ilmunya ini luar biasa nih. Yeah. Nah, Antum tuh kan buat azan santai. Setelah itu juga respon dari pemirsa ternyata luar biasa bagus. Nah, ada nggak sih perjuangan Antum untuk bikin konten pertama itu sampai Antum posting dan pada akhirnya bisa jadi viral dan banyak banget yang denger, itu ceritanya seperti apa gitu? Ya tadi seperti yang saya ceritakan, saya buat ini nih nggak niat, gitu kan, cuma iseng-iseng aja. Iseng berhadiah. Ya, iseng-iseng berhadiah. Jadi tadi saya cuma setelah ngajar ada kegiatan. HP juga ini cuma diganjel sama buku, gini aja. Terus saya ngomong sebisa saya tentang azan. Sekarang saya bisanya cuma azan. Kalau saya bisanya mungkin nyangkul gitu kan, atau gergaji. Cuma saya bisanya azan. Saya ngomong seputar azan yang saya ketahui. Tapi tutorial. Contoh nih, tutorial azan. Allahu Akbar gitu kan. Jadi seperti ini, Allahu Akbar, coba diikutin. Cuma gitu. Nah, sekitar video itu 5-10 menit. Udah saya edit sedikit, cuma dikasih tempelan lafaz azan aja. Udah selesai itu saya kasih cap azan santai gitu. Saya posting, saya upload. Udah nggak saya pedulikan selama 1 bulan. Nggak dipedulikan buat upload gitu. Dan setelah itu thumbnail pun waktu itu nggak saya buat, cuma gitu aja gitu. Terus udah 1 bulan tuh saya nggak tahu kalau video saya ternyata responnya positif. Saya tahu itu dari teman sebenarnya. Teman ada YouTuber yang perhatikan saya
Itu kan. Di Japri lah saya, cie-cie YouTuber baru katanya gitu kan. Yang lagi naik daun. Apaan YouTuber baru? Ini nggak salah gitu kan. Ente lah yang YouTuber mah. Saya mah apa gitu. Apa? Nah ini apa katanya? Ente buat channel nggak bilang-bilang gitu katanya. Maksudnya apa katanya? Dikirimlah screenshotnya dia. Sekitar waktu itu satu video itu 10.000 yang nonton. Wow, dalam 1 bulan. Yang satunya malah 50.000. Wow, gitu. Untuk pemula itu luar biasa. Saya nggak tahu tuh. Saya memang di pertengahan bulan itu ngeliat subscribernya udah 400-an. Cuma saya udah amat gitu kan. Pas udah 1 bulan video cuma 4 karena malas-malasan seminggu cuma 1 kan. Kata teman, coba dilihat lah, ternyata subscribe-nya udah 1.000 lebih 1 bulan. Udah 1.000 lebih, padahal baru 1 bulan. Terus dia tanya, kamu apain itu channelnya? Di ini ya? Beli subscriber ya? Itu kayak teman saya beli subscriber Nur Darmawan. beli dari mana gitu kan? Duit aja nggak tahu belinya di mana gitu kan? Terus ini alami tanpa pemanis buatan gitu. Iya. Di share nggak gitu, nggak pernah saya share. Saya malu mau nge-share-nya juga. Saya lo nggak biasa di depan kamera gitu kan, mau nge-share gitu, malu lah gitu. Nah itu udah terusin aja katanya. Alah paling berapa penghasilan di YouTube gitu. Walaupun saya tahu penghasilan dia di YouTube gitu kan. Iya. Karena dia subscribe-nya banyak. Nah terus itu udah buat aja video lagi katanya. Cobalah saya buat lagi selama 1 bulan itu ada peningkatan semangat lah. Jadi 10 1 bulan. Tadinya 4 jadi 10 kan. Jadi video saya selama 2 bulan itu totalnya cuma 14 video. Saya lihat lagi ternyata subscribernya 2.400-an kalau nggak salah. Wah, 2 bulan guys. Dan itu sebelum 2 bulan malah. Terus sebelumnya itu dapat email. Selamat, akun Anda telah memenuhi syarat untuk segera monetisasi dan dapatkan penghasilan kan dari YouTube gitu kan. Nah saya, alah udah amat gitu kan. Ditanya sama temen, karena kan akrab banget gitu kan. Gimana channel ente gitu kan? Kayaknya udah memenuhi syarat itu katanya. Udah dapat email 2 minggu yang lalu. Lah kenapa nggak diurus katanya? Kok belum ada iklannya? Males gitu kan. Males lah paling cuma berapa gitu. Hei katanya, sayang katanya, udah urusin aja. Ya udah karena saya nggak enak sama dia kan, ngomong terus gitu, ngomong yang baik gitu. Saya urus, gitu kan, sampai laptop itu berdebu gitu, nggak pernah diurus, nggak pernah dibuka. Lalu saya buka laptop, saya urus, ternyata di upload gitu kan, diterima. Akhirnya Ada iklan sih. langsung nongol, berapa hari kemudian langsung nongol iklannya, nah gitu katanya. Nah pas umur 3 bulan sebelumnya itu dapat pin, request pin. Dari request pin belum kata temen itu, belum request lah katanya. Request udah berapa dolar, $10 udah lebih gitu kan. Request nurut aja saya gitu. Itu udah di request sebelum 3 bulan udah keluar pin. Pas 3 bulan pas saya masukin ininya pinnya, berapa hari kemudian gajian ternyata. Wow. Cleaning gitu kan, ada uang gitu. Oh, aku terkejut ya. Nah, boleh nggak sih tahu penghasilan untuk YouTuber pemula itu seberapa? Kan YouTuber pemula kan pasti orang-orang, karena anak-anak zaman sekarang tuh ngejar YouTube tuh sebenarnya karena rupiahnya. Nah, sekarang aku pengen tahu untuk YouTuber pemula pertama kali gajian tuh berapa? Saya pertama gajian karena saya itu langsung sih. Enggak, kalau teman-teman itu nunggu berapa bulan gitu kan, kumpulin jadi banyak gitu kan kesannya. Kalau saya umur 2 bulan monet, umur 3 bulannya saya langsung gajian. Jadi 2 bulan tuh langsung dirapel jadi 1. Itu cuma 2.400.000. Alhamdulillah. Cuma 2.400.000 alhamdulillah. Itu nggak niat buat konten gitu kan. Nah setelah gajian saya bilang sama teman saya satu itu, kayaknya sama tuh juga saya bilang, Karagil, aku tahu. Karagil, channel saya udah dimonet udah keluar iklannya, kayaknya besok gajian, ini gitu kan, betul itu gajian.
Anda langsung bilang, wah waktu itu selalu beruntung gitu kan. Saya kalau yang senang saya bilang sama dia gitu kan, biar apa, motivasi sih sebenarnya. Melihat channelnya yang udah setahun ya kali gitu. Aku 2 tahun. jadi tanya 3 tahun udah 3 tahun tapi nggak ada perkembangan berarti. Jadi tapi tetap, karena kalau saya sih buat channel YouTube itu cuman Gitu ya. kayak berkarya, terus saya menyimpan video saya, disimpannya di YouTube. Kalau nauzubillah saya nggak ada, teman-teman atau anak saya bisa ngeliat di YouTube tuh ayah saya pernah ke YouTube gitu. Jadi iseng-iseng berhadiah seperti antum, tapi anak agak lama nih proses dapat keberuntungan seperti antum tuh. Tapi kan rezekinya udah dapet kan di endorse. Ya alhamdulillah sih kalau endorse dapat seperti ya aku pakai ini guys, kacamata keren ini Di sini ya? Iya, ya. Antum juga perlu dong kayaknya. Ini salah satu sponsor saya. Sponsor tetap saya itu adalah Optik Pahlawan. Jadi teman-teman sekalian yang pengen periksa mata, boleh di Optik Pahlawan. Ini optik yang keren banget. Jadi kalau misalnya antum mau periksa mata bisa datang ke rumah. Jadi datang ke rumah diperiksa di sana. Bisa nanti ada di sosial media, nanti saya cantumkan aja di Instagram. Nah, jadi kalau untuk antum sendiri nih, kan namanya kita sudah populer ya, sudah dikenal orang banyak. Ada nggak sih haters di channel YouTube antum itu yang tidak suka? Itu pasti ada aja kan? Banyak karena gitu. Jadi gini, setiap kebaikan itu kan ada juga yang nggak suka. Betul. Karena gini, nggak ngapa-ngapain, nggak jahat, nggak apa, baik gitu kan, soleh semuanya. Pasti ada yang nggak suka. Ada pasti. Ada juga kejahatan itu pasti ada yang dukung, ada yang suka. Ada. Apalagi cuma seorang azan santai gitu. Komen paling jahat yang antum baca apa di situ? Komen paling jahat itu, azan kok dibuat konten. Ini setan katanya. Ini contoh setan katanya, yang azan dibuat konten. Tapi ada yang bela. Ada yang bela. Oh, berarti di namanya manusia kan kayak dua sisi mata uang ya, baik dan jahat gitu. Jadi yang jahat ada, tapi yang baik juga, yang lovers ada ya. Langsung di komen tuh yang ngebela. Belanya apa tuh bela? Ngedenger azan kok kepanasan, fix inilah setan. Betul banget. Tapi betul banget, orang itu cuma edukasi masalah Iya. aja kan. Wah, luar biasa. Ya mungkin ini sih, thumbnailnya mungkin agak-agak Agak mencuri perhatian. ya Sebenarnya itu ada penting sih. thumbnail menghasilkan perhatian. Penting berarti ya. Iya, thumbnail. Memang Sekarang gantian antum yang ngasih tips buat teman-teman yang lagi membangun channel YouTube. tipsnya ini ala saya ya. Iya. Karena saya itu kan bukan pakarnya. Nanti saya bilang seperti ini dikira sok tahu, sok hebat gitu kan. Itu enggak. Ya ini hanya beginilah saya kalau pertama saya buat konten gitu. Yang saya buat itu nggak saya tutupin. Yang pertama ini ala azan santai ya. Yang pertama saya mau buat konten itu sebenarnya nggak ada inspirasi gimana nggak ada, itu ngalir aja tadi iseng-iseng awalnya. Tapi memang saya ketika buat itu pernah dibekali sama teman, kalau buat tuh seperti ini. Cuma saya kayaknya nggak ada potongan atau nggak ada ini banget saya jadi YouTuber gitu kan. Nah cuma kemarin itu karena nggak ada kegiatan, saya buatnya pakai nomor HP baru. Saya pakai nomor HP baru dan aktif sampai sekarang pun aktif gitu. Terus saya buat email baru. Setelah buat email dibiarin dulu tuh 1 hari 2 hari gitu kan. Karena waktu itu saya kan ngajar, nggak langsung saya buat. Cuma saya langsung buat emailnya itu dengan nice yang mau kita tembak. Contoh makan santai. Azan santai song berapa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah jadi akunnya, semua yang ada di YouTube yang harus diisi itu saya isi kayak gitu. Oh, kayak Deskripsi segala macam, hashtag, segala macam itu saya isi berkenaan dengan nes yang mau kita buat. Saya kan azan, itu kan judulnya. Ya saya isi tentang azan, nggak melenceng dari azan. Gitu. Kadang itu bikin malu sih sebenarnya ngisi deskripsi. Iya, itu sebenarnya itu fondasi karena gitu. Kalau menurut saya, lagi-lagi menurut saya fondasi. Kenapa? Rumah yang kokoh itu kan fondasinya bagus. Iya betul. Fondasinya bagus, batunya rapat gitu kan. Nah, kalau saya mikirnya seperti itu, saya rapetin dulu, udah bagus tuh,
terus saya bangun sedikit kan kalau bangun rumah itu. Nah gimana kalau pondasinya itu keropos, kita mau naik roboh lagi, naik lagi roboh lagi, pondasinya nggak dibener-benerin. Betul. Gitu. Nah itu terus ketika sudah saya isi semua, saya kira udah layak nih untuk upload kan. Termasuk foto profil. Oh gitu. Bukan foto saya aja deh kayaknya. Lebih nggak menarik ya. Terus profil gimana maksudnya tuh? Ya foto profilnya dilihat gitu kan lagi azan, sebenarnya ngasal sih sebenarnya. Tapi itu penting gak penting, sesuai dengan benar gitu. Kayaknya niat lah gitu. YouTube itu kan ketika kita daftar itu kan dia tahu kan, oh ini ada pemain baru nih, mau ngapain gitu. Terus enggak. Nah udah ketika udah semua udah saya buat, 3 hari kemudian saya mulai buat video yang iseng itu. Penting saya channelnya udah ada gitu kan. Nah, saya buat video iseng, saya taruh di buku, saya ngomong sebisa saya 5-10 menit. Dan kadang-kadang kalau malas karena saya untuk ngedit, saya nggak diedit tuh. Oh betul. Saya lagi jalan itu kan, dan duduknya gini, saya upload aja semua, gitu, seapa adanya gitu. Dan naik gitu, dan herannya naik. Itu tuh nggak ada pakai mic, pakai suara gema, motor bang gitu. Kayak di sini. Hujan, angin gitu, masuk gitu. Kayak di sini sebenarnya karena kita di rumah, jadi suara-suara pasti bakalan masuk sih ke dalam. Terus saya mulai upload tipsnya gitu ya. Yang pertama tadi akun nomor baru, akun semuanya harus diisi, semuanya jangan ada yang dilewat. Itu fondasi itu. Yang ketiga Profil itu apa namanya, continue. Walaupun saya nggak continue gitu kan, tapi kan saya pertama Imam Azan menang di pertama tadi, kontennya tentang azan, semua tentang azan. Nah itu continue. Kalau memang setiap hari bikin, 2 hari bikin. Jadi YouTube itu nanti ngelihat gitu, anak ini benar lihat pergerakannya juga. Iya. Ya betul. Terus yang bagus itu direkomendasikan kita dengan cara di-share. Itu kan rekomendasi dari kita kan. Kita begitu. Gini, Karagil nih punya channel YouTube. Setiap hari nge-share ke saya. Kira-kira saya dongkol nggak? Iya sih. YouTube pun seperti Ada itu. satu nonton punya apa ya? Enggak ya. Enggak, saya pernah punya YouTube gitu Iya. kan. Iya juga Saya ya. subscriber Anda. Oh iya juga ya. Jadi mungkin orang bosan juga dengan this. Iya, jadi Google itu algoritmanya itu menyamakan kayak orang. Saya share setiap hari, kontennya bagus, cuma caranya Karagil loh, nasihatin saya bagus, cuma caranya nggak benar. Kira-kira saya menerima nggak? Iya. Nggak menerima. Nah yang bagus itu, jadi yang direkomendasikan sama YouTube sendiri. Iya. Karena dia tahu algoritma kita. Iya, unik nih katanya, unik nih, apalagi belum ada yang punya. Pasti nanti sama YouTube sendiri loh diiklankan. Nongol lagi di beranda, nongol lagi. Akhirnya orang mau ngeklik, apalagi thumbnailnya ganas gitu kan, kontroversi gitu kan. Nah seperti itu. Dan yang nggak kalah penting, ketika sudah akun udah jadi, tadi nomor akun udah jadi, terus usahanya upload. Ya, usaha ya tadi juga udah termasuk usaha semua ini. Usaha. Yang terpenting doa lagi dari orang-orang terdekat kita, terutama doa dari kita pribadi, kita perbaiki niat gitu kan. Ya boleh sih angan-angan saya buat YouTube kalau nanti ada penghasilan di sini saya buat vlog saya gini atau namanya angan-angan kan. Tapi jangan ambisi untuk berpenghasilan selama di YouTube, karena gini, orang yang berambisi niat yang YouTube itu buat nyari cuan gitu di situ, ketika dia nggak mendapatkan apa yang dia harapkan, akhirnya dia mendown, terus itu dia nggak berkarya lagi. Nah, YouTube nggak suka kayak gitu. Berarti orang ini nggak serius. Jadi kita itu di YouTube itu udahlah berkarya aja. Berkarya setiap hari, karya nanti dihargai sama YouTube. Bisa jadi punya Anda belum menetes sampai sekarang tuh YouTube sedang memperhatikan ya. Dari pertama kita buat email, YouTube itu udah memperhatikan mau dibuat apa nih email, gitu. Nah kan gini, saya mau tanya juga sama Karagil setiap hari upload apa semau upload? Kalau awal-awal sih karena semangat banget ya, ya. Tapi beberapa bulan terakhir ini nggak upload. Pertama upload awal-awal gitu kan,
pergerakannya kelihatan kan? Betul. Setelah kaget gak ngupload kelihatan kan? kelihatan malah makin mundur. Nah, makin mundur sama seperti itu. Jadi YouTube itu ngeliat anak ini cuma main-main doang gitu. Nah gitu, sama lah kalau Karagi kerja. Kalau kerja Karagi bagus, bisa-bisa gajinya dinaikin. Tapi kerjanya malas-malas, orang bolos, pecat gitu kan. Iya, pasti. Nah seperti itu. Yang paling penting nih Kak Agir, setelah yang tadi itu, yang paling penting itu doa. Doa dari orang-orang terdekat kita, terutama dari ibu, dari orang terkasih kita, istri, bukan pacar ya, Gak ada pacaran istri. gitu, saudara-saudara, terus sering-sering lah sodako gitu kan, biar Untuk orang-orang yang support sama kita lah ya. terutama orang yang support. Karena gini, ketika kita memulai, orang itu kan nggak melihat perjuangan kita, nggak melihat karena buta orang-orang itu. Jadi yang dilihat itu apa? Kesuksesan kita. Betul. Enak ya di Ragil gini. Dia nggak melihat di masa kita perjuangan kita. Nah, yang perlu kita minta doa mereka yang support kita. Memang sih nanti ada yang support, ada juga yang Tidak support menjatuhkan bahkan menjelekkan, iya gitu. Ketika nanti kita di atas, yang menjelekkan ini tuh ngedeketin juga. Nah, gitu sih. Kita minta doa dari orang-orang terdekat kita, ibu, bapak, orang tua gitu ya, kakak-kakak gitu. Walaupun nanti di antara mereka ada yang nggak tuh nggak apa-apa gitu kan. Nah harapannya dengan doa mereka, dengan support mereka, kita itu loh yang menguatkan kita. Betul. Kita ada alasan loh, kenapa kita mau mulai? Karena ada alasan. Alasannya apa? Udah disupport sama orang-orang terkasih kita. Dan nanti ini juga nggak kalah penting. Ketika kita di atas, yang pertama kali yang paling harus diperhatikan itu orang-orang yang support kita di waktu kita di bawah. Jangan seperti ini, ketika di bawah, ya kita disupport sama mereka. Kita udah di atas sama mereka kita baik. Ketika dia di atas, kita malah nyari. Ketika kita di atas nih, orang yang nyupport kita nggak pedulikan, bahkan udah cuek. Kita malah cari yang baru. Nah itu yang kurang ajar menurut saya. Gitu kan. Akhirnya apa? Nanti kan kecewa orang-orang yang sudah nyupport, kecewa, dan nanti lihat kesuksesan kita tuh nggak akan lama. Saya jamin. Gak akan lama. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tersakiti. Bisa jadi keberhasilan kita saat ini itu berkat doa-doa mereka yang kita nggak tahu. Mereka support, didoain, masya Allah gitu kan. Akhirnya kita diangkat gitu. Nggak tahu kita sombong. Bisa jadi juga kehancuran kita dari berkat dari doa mereka. Mereka sudah nyupport, ternyata begini hasilnya gitu kan. Saya doain kamu. Iya, dari doa. Akhirnya apa? Kita terpuruk. Nah, ketika kita terpuruk, orang yang baru yang kita kenal itu belum tentu mau membantu kita. Terus kita mau balik, kita udah malu. Iya betul. Kemana aja sih? Jadi buat akun Harus akun baru ya. Itu ininya. Terus jangan males untuk ngisi, karena itu kan di fondasi. Terus usahanya buat konten sebenarnya mungkin. Jangan berambisi untuk gajian, tapi cobalah untuk berkarya. Yang paling penting doa, dan setelah kita sukses. Kalau ngobrol sama Ustadz itu enaknya gini ya, di penghujung tipsnya tuh pasti ada namanya ilmu yang bisa kita dapatkan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa ngambil hikmah dari perjalanan kesuksesan dari Azan Santai ini. Teman-teman sekalian, thank you for watching. Untuk yang sudah nonton, jangan lupa nih bantu channel YouTube-nya Ragil Kun supaya naik seperti Azan Santai dengan cara di subscribe, di like, dan jangan di share deh, biar YouTube aja nge-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nge-share boleh kalau